Pernah penasaran gak sih, gimana caranya Shin Tae-yong bikin timnas Indonesia jadi tim yang kompak dan penuh semangat seperti sekarang? Ada satu rahasia besar yang jarang diungkap, dan hari ini, kita akan bahas tuntas bagaimana pendekatan unik yang dilakukan pelatih asal Korea Selatan ini dalam memperlakukan anak-anak asuhnya. Simak terus sampai akhir. Shin Tae-yong pertama kali tertarik untuk menangani timnas Indonesia setelah menyaksikan laga melawan Malaysia pada 2019. Saat itu, Indonesia harus menerima kekalahan pahit 3-0. Inilah titik awal di mana Shin mulai melakukan riset mendalam, bukan hanya tentang sepak bola Indonesia, tetapi juga soal budaya dan gaya hidup masyarakatnya. Shin mengakui, ketika pertama kali diajak bertemu oleh ketua PSSI di Kuala Lumpur, dia sempat ragu. Apakah saya bisa mengangkat tim ini? Begitu pikirnya saat itu. Namun, karena dia suka tantangan, dia merasa tertantang untuk mencoba hal yang baru dan tak mudah. Tantangan inilah yang akhirnya membawanya untuk terbang ke Indonesia. Sebagai pelatih dengan segudang pengalaman, Shin Tae-yong memahami bahwa mengembangkan sepak bola di Indonesia tak cukup hanya dengan strategi dan taktik. Lebih dari itu, dia harus paham karakter dan budaya pemain-pemain Indonesia. Jadi, langkah pertamanya bukan di lapangan, melainkan di luar lapangan, dengan mempelajari kebiasaan dan gaya hidup masyarakat Indonesia. Tindakan jahil Shin Tae-yong bikin pemain makin dekat? Inilah yang mungkin bikin Shin Tae-yong beda dari pelatih lainnya. Setelah memahami karakter para pemain dan budaya Indonesia, Shin Tae-yong memutuskan untuk memperlakukan para pemain layaknya adik-adik sendiri. Dia tak segan-segan bercanda, bahkan melakukan hal-hal jahil seperti mencubit atau mencabut bulu telinga para pemain. Pernah lihat momen Shin Tae-yong mencubit pemain? Bukan tanpa alasan, ternyata ini adalah caranya untuk mencairkan suasana di dalam tim. Meskipun sekilas terlihat kasar, para pemain justru menyukainya. Mereka merasa lebih dekat dan nyaman dengan pelatih mereka yang terkenal disiplin itu. Salah satu momen paling unik adalah ketika Shin ikut menari bersama para pemain timnas Indonesia. Tarian ini bukan sekadar candaan, tapi bagian dari cara Shin untuk menciptakan atmosfer santai dan akrab. Meski latihan keras, suasana tetap menyenangkan karena dia mampu menggabungkan kedisiplinan dengan kedekatan emosional. Kedekatan Shin Tae-yong dengan Marcelino Ferdinand. Salah satu pemain yang disebut-sebut sering membuat suasana semakin cair adalah Marcelino Ferdinand.
Shin Tae-yong pernah berkata bahwa meskipun Marcelino sering dimarahi, pemain muda ini punya cara untuk selalu membawa tawa ke dalam tim. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Marcelino berhasil menghidupkan suasana yang tegang menjadi lebih santai. Shin Tae-yong berterima kasih kepada Marcelino, karena pemain ini bisa menjadi penghibur di tengah-tengah ketegangan latihan. Inilah salah satu contoh nyata bagaimana hubungan yang dibangun Shin dengan para pemain tidak hanya profesional, tapi juga emosional. Para pemain merasa mereka bukan hanya bagian dari tim, tapi seperti keluarga besar yang saling mendukung. Jadi, apa rahasia sukses Shin Tae-yong? Salah satunya adalah caranya mendekati para pemain dengan penuh kehangatan dan candaan. Dia bukan hanya pelatih yang berfokus pada hasil akhir, tapi juga seorang kakak yang selalu hadir untuk memberikan dukungan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Dengan metode yang terbilang unik ini, tak heran jika Shin Tae-yong berhasil menciptakan suasana tim yang solid dan kompak. Dari tindakan jahil hingga tarian bersama, semuanya adalah bagian dari pendekatan yang membentuk fondasi hubungan kuat antara pelatih dan pemain. Nah, itulah sedikit bocoran tentang bagaimana Shin Tae-yong memperlakukan para pemain timnas Indonesia dengan pendekatan yang sangat berbeda dari pelatih-pelatih lainnya. Gimana menurut kalian? Apakah pendekatan seperti ini bisa jadi kunci sukses timnas ke depannya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan berita menarik lainnya seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.